Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Rian Sigar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di video kita kali ini saya akan membahas tentang beberapa kesalahan pengemudi mobil Matic ya, yang harus dihindari. Jadi kesalahan apa aja yang harus dihindari yang dapat merusak mobil kita ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kesalahannya adalah menggunakan dua kaki ya. Jadi mobil Matic ini dianjurkannya hanya menggunakan satu kaki ya. Beda dengan mobil manual yang menggunakan kopling ya. Kalau mobil Matic hanya rem dan gas. Jadi hanya menggunakan satu kaki. Kaki kiri tidak boleh untuk mengerem. Dikarenakan apa? Pada saat mengerem takutnya kita masih posisi ngegas ya. Banyak sih ya beberapa pengemudi, tidak mesti pemula sih. Saya juga yang sering yang udah lama sudah bawa mobil, kawan itu masih menggunakan kaki kiri ya, karena kata dia sudah terbiasa ya, sudah udah nyaman ya. Tapi itu ya dikhawatirkan saat mengerem dia masih menginjak gas, dan nanti dia bingung pada saat menggunakan mobil manual ya. Jadi dikira dia kopling rem ya, karena terbiasa Matic ya. Jadi ya dianjurkannya hanya satu kaki. Satu kaki lebih baik kita minggir ya, diamanin. Oke, lalu kesalahan yang kedua, pada saat lampu merah ya, atau pada saat berhenti, itu mobil harus dinetralkan ya. Tidak boleh di dalam keadaan di D atau drive ya. Jadi harus dinetralkan ya. Bisa dinetralkan atau langsung P ya. Jadi tidak perlu menghidupkan rem tangan atau menarik rem tangan ya. Dikarenakan kalau kita saat masih berhenti terlalu lama masih di D ini mobil jalan ya pelan, walaupun meskipun pelan dia dapat merusak ya. Jadi lebih baik di netralkan atau di V. Lalu kesalahan yang ketiga, pada saat tanjakan tinggi atau tanjakan merayap ya, itu tidak menurunkan transmisi. Jadi disarankan ya, walaupun dia otomatis ya, tapi kalau terlalu tinggi itu apalagi merayap ya, lebih baik menggunakan manual ya. Bisa kita gigi manual ya, atau menurunkan gigi ya. Kan kalau mobil-mobil yang belum ada triptoniknya itu ada di ada S ya, ada S atau D3 gitu ya, atau D1 ya. D1 kalau gigi satu lah ya, kalau ini kalau di Honda itu S ya. Jadi harus, kalau yang triptonik udah ada gigi satu ya, gigi dua ya, biasanya dia otomatis dia menyesuaikan ketinggiannya kalau untuk jenik ini ya. Jadi kalau tidak menurunkan transmisi ya, merayap atau tinggi sekali, itu dikhawatirkan dapat merusak otomatis transmisinya ya. Jadi kita cari aman saja, apalagi merayap ya. Dia kalau merayap tinggi gitu belum sempat pindah sudah ngeden ya mobilnya ya, itu dapat merusak ya. Lalu kesalahan yang keempat adalah pada saat jalan menurun itu kita tidak boleh menetralkan transmisi ya. Kadang ada beberapa ya pengemudi saat menurun
dinetralkan ya. Itu pada saat kita mengoper gigi lagi, itu ngejut dapat merusak transmisi ya. Jadi tidak boleh pada saat kita jalan menurun menetralkan transmisi pada saat berjalan ya, dapat merusak transmisi. Lalu kesalahan yang kelima adalah pada saat start jalan ya, atau baru mulai jalan, itu kita langsung ngegas, ngejut atau spontan gitu ya, menggunakan RPM tinggi, itu juga dapat merusak ya. Mobil matic, mobil manual juga sama aja ya kalau langsung gitu. Jadi harus bertahap ya kecepatannya, menginjak gasnya harus dengan perasaannya, persenti lah. Lalu kesalahan yang keenam adalah menggeber-geber mobil ya pada saat jalan ya. Menggeber-geber mobil itu untuk mobil matic dilarang ya. Kalau mobil manual masih bisa lah ya, pada saat kita nginjak kopling itu dalam keadaan netral ya. Jadi dapat merusak juga transmisi atau mesin dari mobil matic itu ya. Dan kesalahan yang terakhir adalah tidak memanaskan mobil ya. Jadi ini untuk mobil manual juga harus dipanasin sebelum menggunakan mobil, mau matic mau manual harus dipanasin ya. Sebelum kita berkendara harus dipanasin. Jadi pada saat mobil dingin itu kadang habis jalan juga kalau terparkir lama ya. Terparkir lama itu harus dipanasin ya. Kalau dia ada mobil yang ada indikator yang menandakan dia masih dingin, itu RPM-nya di atas 1000 dia, atau menyala ada lampunya suhunya biru ya. Itu harus dipanasin dulu walaupun habis jalan, karena itu biasanya terlalu lama berhenti ya. Kalau mobil di atas 1000 RPM-nya itu masih dingin ya mesinnya ya. Jadi harus ditunggu dulu sampai RPM-nya di bawah 1000. Minimal 1000 lah ya. 900 lah biasanya mobil-mobil normal ya. Kecuali mobil-mobil lama ya biasanya di 1000 dia. Karena kalau terlalu rendah RPM-nya biasanya setelannya mati ya. Ya itulah beberapa 7 kesalahan atau beberapa kesalahan pengemudi mobil otomatis atau mobil matic yang harus dihindari ya. Jika kalian salah satunya menggunakan kesalahan-kesalahan itu dengan sering, harus dihindari ya. Kalau tidak, keseringan itu bisa merusak mesin mobil kita ya. Jadi bawa mobil harus santai ya, menggunakan satu kaki saja untuk mobil matic. Tidak boleh ngegas spontan atau menggeber-geber mesin ya, karena tidak ada kopling. Kalau mobil manual masih bisa netral ya, pas saat diinjak kopling masih bisa digeber-geber. Untuk mobil matic tidak ya. Ya itulah kesalahan-kesalahan ya. Semoga kita kedepannya dapat menghindari kesalahan-kesalahan itu. Dan semoga video ini dapat bermanfaat ya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, dan yang belum subscribe bisa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.